Alhamdulillah. Al-an baina aidina kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi ilmi mustalah al-hadith. Walhamdulillah qad wasalna ila safha 9 la ila safha 11 wal-an al-hadithul qudsi. Nah, siapa yang giliran baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Wa qala musannif radhiyallahu anhu al-farqu bainal haditsul qudsi wal Qur'an. Al-hadithul qudsi. As-safha 11. Al-haditsul qudsi. Al-hadithul qudsi. Al-haditsul qudsi nisbatun ilal qudsi wal qudsi huwa Wal qudsu huwa at-taharatu wa tanziyah wat tansih wa tanzih wa yutlaqu alaihi al-hadits al-ilahi wa yutlaqu alaihil hadithul ilahiyyu wa yutlaqu alaihi al-haditsul ilahiyyu nisbatun lil ilahi wal hadithur rubani rabbani rabbani nisbatun li rabbi jalla wa ala wa huwa fi istilahi fil istilah ma adafahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa asnadahu ila rabbih azza wa jalla min ghairil Qur'an. Mithaluhu qala Rasulullah Allahumma salli wa sallim alaihi qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibadi inni hurimat haramtu zulma ala nafsi wa ja'atuhu bainakum muharraman fala tadhalamu al-hadith wa qawlu sahabi mathalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jal wa hakadha wa sumya hadithan li'annahu min qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min hikayatihi lahu an rabbih wa sumya qudsiyan li'annahu usnida ila rabbi jalla wa ala min haitsu innahu al-mutakallimu bihi wal munshi'ilahu wa huwal munazzahu an kulli ma la yaliq wa min ma'rifati haqiqatil haditsil qudsi yadharul farqu bainahu wa bainal Qur'an wal haditsin nabawi. Kifayah. Jazakumullahu khairal jazaa wa barakallahu fikum jami'a. Fi hadhihi as-safha unwanud dars al-hadithul qudsi nisbatun ilal quds. Jadi kata al-hadithul qudsi, ada kata qudsi itu nisbah kepada kata al-quds. Al-Quds itu artinya suci atau taharah wa tanzih. Jadi Quds itu artinya suci, mulia. Wa yutlaq alaihil hadithul ilahi nisbatun lil ilah. Kadang-kadang hadis qudsi disebut juga hadithul ilahi. Nah, dinisbahkan kepada al-ilah, yaitu Tuhan.
Dan kadang-kadang disebut juga al-haditsu rabbani. Nah, itu dinisbahkan kepada kata ar-rabb yang artinya Tuhan. Nah, karena itu hadisul qudsi atau al-haditsul ilahi atau al-haditsul rabbani maknanya sama. Sedangkan dalam istilah yang dimaksud dengan hadis qudsi ialah ma'adafahur rasulu sallallahu alaihi wasallam wa asnadahu ila rabbihi azza wa jalla min ghairil Qur'an. Jadi apa-apa yang dinisbahkan oleh Nabi dan disandarkan kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah, selain daripada Al-Quran. Oleh karenanya, kalau Al-Quran yang kita ketahui, lafaz dan maknanya berasal dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, tapi susunan redaksinya dari Nabi. Sekali lagi saya ulangi, kalau Al-Quran, lafaz atau redaksi dan makna kandungan itu mutlak datang dari Allah. Nabi hanya menyampaikan, tidak lebih. Tapi kalau hadis qudsi maknanya dari Allah. Nabi yang menyusun redaksinya, lafaznya, katanya. Makanya disebut yaitu lafzun minan nabi wa ma'nahu minallah. Jadi lafaznya dari Nabi tapi maknanya tetap dari Allah. Nah, itu yang disebut hadis qudsi. Nah, sebagai contoh, kalau kita membaca satu hadis sebagai berikut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Nah, itu tanda ciri bahwa yang akan disampaikan itu adalah hadis qudsi yang lafaznya datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau ada sahabat mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih, yaitu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya. Nah, itu juga bertanda kalau yang disampaikan itu adalah hadis qudsi. Nah, hadis qudsi yang ada di antaranya sebagai contoh, tatkala Nabi menyampaikan bahwasanya Allah berfirman yang bunyinya, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah mengharamkan kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, karenanya janganlah kalian saling menzolimi. Nah, ini salah satu contoh hadis qudsi yang merupakan firman Allah, tapi yang diriwayatkan dengan lafaz dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi sudah disebutkan, dia disebut qudsiyan karena dia dinisbahkan kepada Allah yang maha suci. Karena Allah yang maha suci, Allah yang maha mulia, dan firman ini juga kembali kepada Allah yang maha mulia, maka itu hadisnya disebut hadis qudsi, hadis yang mulia, hadis yang suci. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan, penamaan ini sekaligus untuk membedakan mana hadis nabawi, mana hadis qudsi. Nah, karena itu saya ingatkan di sini ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Bedanya nanti akan dijelaskan pada bab berikutnya, akan kita baca. Tapi di sini saya ingin dibuat catatan ringkas saja bahwa Al-Quran lafaz dan makna dari Allah. Hadis qudsi
lafaz dari Nabi, makna dari Allah. Hadis nabawi, lafaz dan makna dari Nabi. Sekali lagi, Al-Quran, lafaz dan makna dari Allah. Hadis qudsi, lafaz dari Nabi, makna dari Allah. Hadis nabawi, lafaz dan makna dari Nabi. Nah, kalau soal nilai, nanti kita akan pelajari dalam ilmu hadis yang namanya Al-Quran, lafaz dan makna dari Allah, karena mutawatir pasti sahih, mutlak. Sedangkan hadis qudsi sama dengan hadis nabawi, tergantung sanad periwayatannya. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Jadi bukan firman Allahnya yang dhaif, bukan. Tapi periwayatannya. Nah, kadang-kadang nih periwayatannya ada perawi yang sulit bisa dipercaya sehingga ditolak. Nah, jadi jangan nanti disebut sabda nabinya yang dhaif, firman Allahnya yang dhaif. Enggak. Firman Allah tidak ada dhaifnya. Sabda Nabi tidak pernah lemah dan tidak pernah dhaif. Yang dhaif periwayatannya, yang dhaif penyampaiannya, yang dhaif penisbahannya kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti itu akan kita pelajari dengan lebih panjang lebar lagi. Nah, itulah secara singkat perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Lanjutkan. Siapa lagi yang baca berikutnya? Siapa yang mau baca? Silakan. Halaman 13. Al-farqu bainal hadithi al-qudsi wal Qur'an. Infarad al-Qur'anu bimazaya wa khasa'isa laysat bitilkal ahadith wa hiya tasawwarul farqu bainahu wa bainal hadith. Wa hiya tusawwirul farqa. Wa hiya tusawwirul farqa bainahu wa bainal hadith. Wa hiya al-Qur'anu mu'jizatun baqiyatun. Awalan, ikra awalan. Awalan al-Qur'anu mu'jizatun baqiyatun ala marri dhuhuri mahfudun min at-taghyiri wa tabdili mutawatirul lafzi fi jami'i kalimatihi wa hurufihi wa uslubihi. Thaniyan hurmatu riwayatihi bil ma'na. Thalithan hurmatu massihi lil muhdith wa hurmatu tilawatihi lil junubi wa nahwihi. Rabi'an ta'yinuhu fi sholati. Khamisan tasmiyatuhu Qur'anan. Sadisan ta'abbudu bi qira'atihi wa kullu harfin minhu bi 10 hasanatin. Sabi'an tasmiyatul jumlati minhu ayatan wa tasmiyatul miqdar makhsusin min ayati surah. Thaminan lafduhu wa ma'nahu min indillahi biwahyi jali bittifaqin bikhilafil hadithi falaysat lahu hadhil khasa'is. Baik, ahsanta, jazakumullahu khairul jaza. Fa barakallahu lakum jami'an. Jadi di sini disebutkan al-farqu, yaitu perbedaan bainal haditsil qudsi, antara hadis qudsi wal Quran dan Al-Quran. Infaradal Quran bimazaya wa khasais. Jadi Al-Quran itu punya keistimewaan, punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh selain Al-Quran. Antara lain, satu, Al-Quran itu mu'jizatun baqiyah ala marrid duhur. Al-Quran itu adalah mukjizat yang kekal sepanjang zaman. Bahkan Al-Quran itu adalah al-mu'jizatul kubra, adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa mahfuzun minat taghyir wa tabdil. Dan dia terjaga dari perubahan, daripada pemalsuan, daripada penyelewengan. Karena Allah yang menjamin dalam Al-Quran biqaulihi ta'ala wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, kemudian yang kedua, hurmatu riwayatihi bil makna. Yaitu dilarang, haram, tidak boleh kita meriwayatkan Al-Quran dengan makna. Kalau hadis masih ada perbedaan pendapat. Ulama masih membolehkan hadis bil makna. Jadi qala Rasulullah ma maknahu. Jadi Nabi berkata yang maknanya. Kita cuma sebut maknanya kalau kita lupa isi hadisnya. Tapi kalau Al-Quran nggak boleh. Al-Quran nggak boleh. Qalallahu ta'ala ma maknahu. Nggak boleh. Jadi kalau ayat Al-Quran, sebutkan, bacakan ayat yang ingin disampaikan. Nah, ini perbedaan Al-Quran dengan hadis. Nah, kemudian hurmatu masihilil muhdits. Dan Al-Quran itu memiliki keistimewaan. Yang ketiga adalah tidak boleh menyentuhnya. Maksudnya menyentuh mushafnya bagi orang yang hadas. Dan tidak boleh membacanya bagi orang yang junub. Nah, di sini disebut wanahwah. Apa wanahwah? Yang seperti junub. Ada haid, ada nifas. Nah, itu semua tidak boleh membaca Al-Quran. Sedangkan yang ketiga, ta'ayyunuhu fis shalah. Yaitu diwajibkan orang kalau di dalam sholat untuk membaca Al-Quran. Nah, ini juga keistimewaan Al-Quran. Yang keenam, at-ta'abbud bi qiraati. Yaitu punya nilai ibadah dalam pembacaannya. Bahkan ibadahnya dalam tiap hurufnya. Wa kullu harfin minhu bi asri hasanat. Nah, di mana Nabi mengatakan dalam satu hadis, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah. Wal hasanatu bi asrati amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun wahid bal alif harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi Nabi mengatakan barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran kutibat lahu hasanah. Dicatat bagi dia yaitu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asrati amsalihha. Dan setiap satu kebaikan itu mendapat ganjaran 10 sepertinya. Wala aqulu alif lam mim harfun wahid, kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi barang siapa yang membaca alif lam mim jadi berapa huruf? Kalau satu huruf satu kebajikan, 3 huruf berapa kebajikan? 3 kebajikan. Satu kebajikan ganjarannya 10 kali. Berarti 3 kebajikan ganjarannya 30. Nah, di sini ada hal menarik yang perlu saya sampaikan. Ada orang mengatakan percuma membaca Al-Quran kalau tidak paham artinya. Percuma. Nah, ini tolong kata-kata semacam ini jangan pernah kita ucapkan. Karena membaca Al-Quranul Karim paham atau tidak paham tidak percuma. Nah, kalau ada yang tanya mana dalilnya baca Al-Quran kalau tidak paham artinya tidak percuma. Dalilnya hadis yang barusan kita sampaikan. Jadi Nabi yang menyampaikan man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang baca satu huruf aja dari Al-Quran, udah dapat dia ganjaran. Bahkan 10 ganjarannya. Satu huruf, satu kebajikan. Satu kebajikan, 10 ganjaran. Nah, sekarang Nabi memberikan salah satu contoh huruf dalam Al-Quran adalah alif lam mim. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti berdasarkan dalil ini, siapa baca alif lam mim dapat pahala. Berdasarkan hadis ini. Pertanyaan saya, apa ada yang tahu arti alif lam mim? Jadi kalau ada yang mengatakan, percuma baca Al-Quran kalau tidak tahu artinya. Berarti percuma dong kita baca alif lam mim. Berarti percuma dong kalau kita baca alif lam ro. Berarti percuma dong kalau kita baca huruf muqatta'ah yang ada di dalam Al-Quranul Karim.
Ini ucapan tidak berilmu dan ucapan tadi tidak berdasar. Walaupun mungkin niatnya baik. Maksudnya supaya orang belajar bahasa Al-Quran, supaya baca dia paham. Maksud boleh baik, tapi caranya juga mesti baik. Jangan maksudnya baik mendorong orang untuk memahami isi kandungan Al-Quran, tapi dengan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan syariat. Sampaikan aja baca Al-Quran itu baik, paham tidak paham baik. Hanya kalau paham jauh lebih baik. Kalau paham pahalanya jauh lebih besar. Nah itu namanya ucapan berilmu. Ucapan berdasar. Nah, tapi kalau dia ngomong sembarangan percuma baca Al-Quran kalau tidak paham artinya. Nah ini ada yang pernah ucapkan begini nih. Penceramah-penceramah di atas mimbar. Ini ketahuan, karena ini ceramahnya asal goblek nih, nggak punya ilmu, saudara. Nah ini nggak boleh. Siapa bilang percuma? Baca Al-Quran, paham atau tidak paham, tidak percuma. Nah sebagai tambahan ada lagi yang mengatakan begini, percuma. Kalau baca Al-Quran nggak pakai tajwid, nggak diterima bacaannya. Akhirnya banyak umat Islam nggak ngerti tajwid, nggak jadi baca Quran. Karena dibilang percuma. Apalagi dibilang dosa. Nggak berani dia baca Al-Quran. Nah ini jangan terlalu mudah memberikan fatwa yang kita bisa membuat masyarakat lari dari Al-Quran. Jangan. Jadi di sini basyiru wala tunaffiru. Kasih kabar gembira. Kasih kabar yang bagus. Kasih kabar yang menarik. Kasih kabar yang membuat dia mau baca Al-Quran. Jangan kasih kabar yang bikin dia lari daripada Al-Quran. Nabi mengatakan dalam satu hadis, man yaqra'ul Qur'an wa huwa bihi mahir ma'as safaratil kiramil bararah. Wa man yaqra'uhu wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syak falahu ajran. Nabi yang mengatakan, apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam bacaannya. Apa pengertian mahir? Tajwidnya bagus, suaranya indah, dia punya bacaannya luar biasa menariknya, saudara. Orang-orang seperti itu kata Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah. Kedudukannya bersama para malaikat yang mulia. Selanjutnya Nabi nggak berhenti sampai di situ, ada lanjutannya. Waman yaqra'uhu, barang siapa yang baca Al-Quran wa yatata'ta'u fihi. Tatata'u itu bahasa Indonesianya tertatih-tatih. Itu tertatih-tatih dari bahasa Arab itu. Bahasa Arabnya yatata'u. Jadi jangan kaget banyak bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Kayak kalang kabut, itu bahasa Arab. Apa kalang kabut? Kal ankabut. Tahu ankabut? Apa ankabut? Laba-laba. Saya mau tanya, laba-laba kalau lagi panik bagaimana? Jalannya bagaimana? Nah, kalang kabut dia jalannya. Makanya orang yang panik atau orang yang sibuk, nggak karuan, disebut kal ankabut. Itu orang kal ankabut, lari sono, lari sini kayak laba-laba. Akhirnya orang Indonesia dengernya kalang kabut. Nah, jadi ada apa namanya? Ada bahasa-bahasa Arab yang memang sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah sekarang saya mau tanya, kalau Nabi mengatakan orang baca Al-Quran tertatih-tatih, berarti tajwidnya bagus enggak? Berarti suaranya bagus enggak? Berarti ngajinya bagus enggak? Terus apa kata Nabi? Wahwa alaihi syak. Dia memang susah. Dia mau pakai tajwid susah, dia mau baca bagus susah. Itu sudah kemampuan dia. Falahu ajran. Tetap Nabi bilang orang tersebut dapat 2 pahala. Subhanallah. Yang baca tertatih-tatih masih dapat pahala. Terus dari mana ada orang ngomong baca Quran nggak bagus tajwidnya, nggak bagus suaranya, percuma. Nggak bisa, saudara. Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Kasih kabar gembira, jangan kasih kabar yang bikin orang lari. Dan kasih orang kemudahan, jangan bikin kesulitan. Jangan mempersulit orang, saudara. Tapi memang membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib.
bagi yang sudah bisa tajwid enggak menerapkan tajwidnya haram, berdosa, apalagi kalau sampai merubah makharijul huruf dan merubah harakat, merubah makna, saudara. Haram. Nah, kalau tidak merubah makna, hanya menghilangkan keindahan, makruh. Seperti apa? Seperti orang baca wujuhun yauma idzin. Udah nggak ada idghamnya tuh. Mestinya wujuhui, kan begitu mestinya. Wujuhui yauma idzin, dia bacanya wujuhun yauma idzin, makruh. Loh kenapa nggak haram? Nggak merubah makna. Makna tidak berubah, tapi keindahannya hilang. Jadi kalau sekedar menghilangkan keindahan, makruh. Tapi kalau sampai merubah makna, haram, saudara. Nah maka itu bagi mereka yang sudah belajar tajwid, mengerti ilmu tajwid, wajib dipraktekkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Tapi bagi mereka yang belum mengerti tajwid, apa mereka haram untuk baca Al-Quran? Tidak. Mereka boleh baca Al-Quran, tetap dapat pahala dari bacaannya, tapi dengan syarat dia tetap belajar, berusaha untuk memperbaiki bacaannya, tidak pasrah dengan ketidaktahuannya. Nah ini yang perlu kita ingatkan. Jadi jangan dilarang. Orang belum bisa tajwid, nggak apa-apa, suruh baca. Justru dengan dia banyak baca, sambil belajar, lama-lama bacaannya dari jelek menjadi bagus. Yang sudah bagus menjadi lebih bagus. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi kalau dia belum bisa tajwid, jangan dilarang. Kecuali kalau belum bisa baca, alif dibaca ro, baca nun. Nah ini belum bisa baca nih. Kalau belum bisa baca, haram baca Al-Quran. Kira-kira jelas tidak? Nah itulah saking mulianya Al-Quran. Tidak boleh kita sembarangan. Yang kelima, khususiat daripada Al-Quran adalah Al-Quran diwajibkan untuk dibaca di dalam sholat. Nah kemudian tadi yang keenam sudah kita sampaikan, yaitu bahwa pembacaannya mendapatkan pahala. Nah sekarang yang ketujuh, tasmiyatul jumlah minhu ayah wa tasmiyatu miqdarin maksusin minal ayat surah. Nah ini khususiat Al-Quran. Jadi Al-Quran di sini ada satu kalimat tertentu itu disebut ayat. Terus kumpulan ayat-ayat dalam kadar tertentu disebut surat. Ini tidak ada dalam hadis. Jadi kalau hadis tuh nggak ada ayat hadis ini, nggak ada. Nggak ada ayat hadis, nggak ada surat hadis. Ayat dan surat hanya untuk Al-Quran. Ini keistimewaan Al-Quran. Nah kemudian yang kedelapan, yang sudah kita sebutkan tadi, lafzuhu wa maknahu. Lafaz dan maknanya min indillah, datang dari Allah. Melalui apa? Biwahyin jaliyin bittifaq. Yang mana lafaz dan makna itu datang kepada Nabi melalui proses pewahyuan. Melalui proses pewahyuan yang nyata, jelas, dengan kesepakatan ulama. Bukan lewat mimpi, bukan lewat ilham, tapi melalui proses pewahyuan antorik malaikah Jibril, malaikat Jibril alaihis salam. Nah itulah yang perlu kita ketahui, perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran, atau juga perbedaan Al-Quran dengan hadis-hadis yang lainnya. Nah silakan kalau ada yang punya pertanyaan dari saung Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ya, siapa? Silakan. Tidak boleh dimakna. Bagaimana sekarang banyak kalau orang membaca bukan makna tetapi arti. Dia tidak bacakan ayatnya tetapi dia bacakan di dalam penyampaian artinya dari ayat itu. Boleh atau tidak? Iya. Jadi saudara, orang hanya dikatakan membaca Al-Quran kalau dia membaca ayat yang sebenarnya. Kalau dia membaca makna
apalagi terjemah, maka dia bukan membaca Al-Quran. Nah, pertanyaannya, bolehkah seseorang dalam menyampaikan sesuatu dia tidak membacakan ayat, tapi juga dia tidak bimakna ayat, tapi dia langsung menampaikan terjemah. Nah, sebetulnya kondisi semacam itu tidak etis. Semestinya dia sampaikan dulu ayatnya, baru dia artikan. Cuma memang terkadang seseorang itu lupa baca ayatnya. Nah, sementara kalau dia mau dia paksakan, salah, berdosa. Nah, maka dalam kondisi darurat seperti itu, boleh saja dia sampaikan artinya, tapi dengan penjelasan. Bahwa dalam Al-Quran, surat Anu, umpamanya, ada ayat yang dia mesti akui, saya lupa ini bunyinya. Tapi ada artinya seperti ini. Nah, supaya kita bisa mengecek langsung. Tapi sebetulnya tidak seyogianya. Kecuali dalam keadaan yang sangat darurat, seseorang menyampaikan isi kandungan Al-Quran atau isi kandungan suatu ayat tanpa membaca ayatnya. Nah, jadi sekali lagi, karena itu kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, ya berusahalah untuk menghafal ayat yang akan kita sampaikan. Tapi dalam kondisi darurat boleh saja. Tapi itu harus betul-betul bisa dirujuk, yaitu kepada ayat yang bersangkutan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih nggak boleh menyampaikan bil makna atau hanya terjemahnya saja? Karena kalau itu kita lakukan, nanti membuka pintu kepada orang-orang yang ingin mencatut Al-Quran. Nah, dia bisa saja katakan, oh dalam Al-Quran itu ada ayat, artinya bla 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 bla. Dia sampaikan. Dia nggak pernah bacakan ayatnya. Dia nggak pernah tunjukkan surat dan ayatnya. Bisa jadi yang disampaikan itu benar, bisa jadi juga yang disampaikan itu bohong. Dia cuma nyatut aja ya kawan, untuk menjatuhkan argumentasi orang. Nah, kalau Anda ketemu orang semacam ini, langsung tutup, bacakan ayatnya. Kalau dikatakan saya nggak bisa bacanya, tunjukkan surat dan ayatnya. Kita buka sama-sama. Nah, jadi jangan pernah menyerah. Kalau ada orang, apalagi pendapatnya aneh-aneh, terus mengutip Al-Quran dengan terjemahan, tuntut terus, kejar terus. Tanya surat apa, ayat berapa. Nah, supaya apa? Menutup kemungkinan jangan sampai terjadi orang yang tidak bertanggung jawab mencatut Al-Quran. Sebagaimana zaman sekarang ini banyak orang suka mencatut pernyataan-pernyataan ulama. Kadang-kadang dikatakan ada di kitab anu, karangan ulama anu. Yang orang nggak ketemu tuh kitab, padahal dia sendiri nggak pernah lihat itu kitab. Nah, cuman supaya action, supaya nanti pada saat dialog seolah-olah dia seorang kutu buku, dia punya ilmu. Nah, ini kadang-kadang juga dia berbohong hanya untuk menguatkan pendapat dia, untuk menjatuhkan hujah orang lain. Jangan tertipu. Sekali lagi, jangan tertipu. Dalam dialog dengan siapapun yang ingin membawa ayat Al-Quran harus membaca ayatnya atau menyebut surat dan nomor ayat. Jadi kembali kepada pertanyaan Ustadz Ja'far, kalau memang dia tidak hafal yaitu bunyi ayatnya, minimal dia bisa tunjukkan. Kalau dia katakan terjemah, tolong tunjukkan di mana pengertian yang barusan artinya disampaikan oleh yang bersangkutan, untuk kita menutup pintu. Jangan sampai ada orang tidak bertanggung jawab mencatut dengan seenaknya isi kandungan Al-Quranul Karim. Silakan Saung Sayyidina Utsman. Iya. Iya. Jadi memegang mushaf Al-Quran khususnya dalam mazhab Syafi'i haram bagi orang yang hadas, baik hadas kecil apalagi hadas besar, memegang mushaf Al-Quran. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau yang dipegang kitab tafsir atau kitab terjemah atau kitab-kitab ilmu agama yang di dalamnya terdapat ayat Al-Quran. Nah, ini kebanyakan ulama membolehkan, tapi dengan syarat bahwa kadar bukan Qur'annya lebih banyak daripada kadar Al-Quran. Jadi kalau kadar Qur'annya lebih banyak, sementara kadar catatan-catatan kecilnya lebih sedikit, hanya merupakan catatan pinggir saja, maka tetap hukumnya mushaf tidak boleh disentuh.
Tapi kalau kadar terjemahnya lebih banyak, keterangannya lebih banyak ketimbang daripada Al-Qur'annya, maka masih boleh untuk disentuh tanpa wudu. Nah, walaupun ada segelintir ulama tetap kalau sudah namanya ada Al-Qur'an lengkap, walaupun itu namanya tafsir, tetap tidak boleh. Tapi yang rajih, yang membolehkan untuk memudahkan daripada urusan umat yang ingin belajar, membuka tafsir dan lain sebagainya. Taib. Tapi terlepas daripada perbedaan pendapat, tetap yang afdal bersuci. Taib. Saung Sayyidina Ali. Silakan. Bagus. Jadi satu pertanyaan yang sangat bagus, tapi tentu tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Kalau kita ingin tahu hakikat, kenapa tidak sekalian saja Allah memuat firman-Nya dalam Al-Quran? Kenapa kok ada Al-Quran, ada hadits qudsi? Maka yang paling tahu rahasianya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa mengatakan wallahu a'lam bissawab. Yang kita tahu hanyalah bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan, yang diwahyukan kepada Nabi melalui satu proses pewahyuan. Dan itu melalui malaikat Jibril. Dan tidak ada pertentangan di antara para sahabat bahwa wahyu yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril, melalui proses pewahyuan, hanya itu yang disebut Al-Quran. Jadi kalam itu, kalam yang diwahyukan itu memang berat. Jadi kalau kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi lewat proses pewahyuan itu sangat berat. Nabi itu kalau sudah dapat wahyu badannya pegal semua. Nabi itu seperti orang habis kerja keras. Yang orang-orang kafir mengatakan Nabi kesurupan. Orang-orang kafir mengatakan itu ayat-ayat setan. Buktinya Muhammad kesurupan dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran orang kafir untuk menghina Nabi. Nah, padahal tidak kesurupan, tapi memang menerima wahyu itu satu proses yang sangat berat bagi Nabi. Karena ini kalam Allah. Kalam Allah ini untuk ditampung oleh manusia tidak ada yang mampu kecuali dengan izin Allah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya di sana ada kalam Allah yang begitu berat, yang gak bisa ditanggung oleh sembarang manusia, harus lewat proses wahyu. Dan Nabi mampu menanggung itu dengan izin Allah. Hanya itu yang disebut Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi adalah kalam Allah yang sampainya bisa lewat mimpi. Yang sampainya kadang-kadang bisa lewat hanya pertemuan biasa dengan Jibril. Jibril menyampaikan. Bisa lewat ilham. Nah, jadi tidak lewat proses pewahyuan yang begitu berat. Jadi lebih ringan proses sampainya kepada Nabi. Dan Nabi mempunyai kebebasan untuk menyampaikannya dengan maknanya. Yaitu dengan lafaz redaksi yang disusun oleh Nabi. Hanya itu yang bisa kita ketahui dari pengklasifikasian tadi. Tapi kenapa ada klasifikasi kok ada Al-Quran? Pertanyaannya kenapa tidak disatukan saja oleh Allah? Yaitu ke dalam Al-Quran. Tentunya ini pertanyaan kalau diteruskan akan panjang. Contoh. Hadis Nabi pun sebetulnya wahyu dari Allah. Karena Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Melainkan yang diucapkan Nabi merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kalau mau dihitung-hitung, diurut-urut, sebetulnya hadis Nabi juga merupakan wahyu. Nah, kalau kita mau panjangin, gabung dengan pertanyaan tadi. Kenapa wahyu yang berupa hadis Nabi tidak digabungkan saja sekalian ke dalam Al-Quran? Nah, itu pertanyaannya. Maka itu saya katakan sekali lagi, yang paling tahu jawab rahasianya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, boleh kita ambil hikmahnya saja. Boleh kita ambil hikmahnya saja. Nah, semoga melalui hikmah ini bisa menjadi latar belakang, bisa menjadi modal kita berpikir untuk mencari.
Nah, kenapa ada pengklasifikasian semacam itu? Nah, itu diantara hikmahnya adalah supaya kita tahu ada pengklasifikasian Al-Quran, hadis Nabi, hadis Qudsi. Ini menjadi penting untuk mengenal tingkat kekuatan daripada dalil di dalam melahirkan suatu hukum. Tentu Allah yang maha tahu mana hukum yang harus menjadi satu ketetapan yang pasti, mana hukum yang masih boleh diperdebatkan. Karena rahmat Allah. Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Ada hukum-hukum yang Allah buka. Silakan Anda musyawarahkan. Tapi ada hukum-hukum yang Allah tetapkan. Tidak boleh. Itu hukum berubah dari relnya. Nah, hukum-hukum semacam ini ada dalam Al-Quran maupun hadis yang disebut sebagai dalil yang qat'i. Sebentar lagi kita masuk ke pelajaran tersebut dalam usul fikih setelah jam ini. Habis ini kita lihat. Itu salah satu hikmah. Karena kekuatan Al-Quran sebagai dalil dengan kekuatan hadis sebagai dalil itu berbeda. Nah, bagaimana bedanya? Nanti akan kita bahas sebentar lagi dalam pelajaran usul fikih. Jadi boleh ditunggu sebentar. Ada lagi pertanyaan dari Sayyidina Hasan. Iya. Ini barusan pertanyaan kedua belum dijawab, ditanya lagi. Betul, bagus, diingatkan, bagus. Terima kasih. Jadi diingatkan lagi bagaimana barusan pertanyaan kedua kan soal aplikasi Quran. Aplikasi Al-Quran di dalam handphone, kalau handphone itu, aplikasi itu sedang dibuka, maka hukumnya hukum mushaf. Kalau sedang dibuka. Tapi begitu ditutup, maka hukumnya hukum handphone. Karena dia hanya merupakan dia hanya merupakan digital yang kalau ditutup dia tertutup. Dia nggak bakal bisa kelihatan dan nggak bakal ada yang tahu itu ada di mana. Nah ini kecanggihan teknologi. Tapi begitu Anda buka, nah kan Anda buka ini telepon untuk dibaca, maka hukumnya hukum mushaf. Berarti nggak boleh disentuh tanpa wudu. Nah itu tadi yang saya katakan. Kalau dibuka hukum apa? Mushaf. Boleh nggak dibawa ke WC? Nggak boleh. Kalau ditutup maksudnya bukan ditutup covernya, bukan. Maksudnya ditutup aplikasinya ditutup, di close. Kalau di close berarti hukumnya mushaf atau HP. Nah, berarti boleh nggak dibawa kamar mandi? Boleh. Tapi bawa kamar mandi jangan terus nelpon di kamar mandi. Kalau sekedar terbawa ke kamar mandi karena nggak ada tempat di luar, itu sekedar barang tidak ada masalah. Jelas? Nah, ada pertanyaan lagi Sayyidina Hasan? Taib, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup, kita break 5 menit.